Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman semua ya. Untuk pemula-pemula, belajar kripto harus sungguh-sungguh merapat ke channel Mas Bro ataupun di grup Telegram. Akan saya kupas tuntas di situ tentang perkriptoan, terutama meme coin bagaimana, koin blue chip bagaimana. Ya, nanti bisa masuk ke channel Mas Bro dan ke Telegram tentunya. Hari ini akan saya membahas mengenai market arah yang akan ke depan dan strategi kita menghadapi market ini dan akan memberikan pengarahan-pengarahan bahwa nanti BTC akan kemana ke depannya dan strategi kita untuk investasi. Oke ya, nggak usah lama-lama lagi. Ya, saya hajar mengenai BTC ini. Ini sekarang kondisinya Anda lagi kopat-kapet ya, ketakutan ya, lagi bingung, bimbang, ragu, bimbang dan ragu. Jadi kawin nggak gitu ya. Waduh. Pemain investasi kripto kok seperti itu. Kripto itu ya begini nih, enak sekali, enak sekali. Nggak kayak dagang rokok. Ya untungnya satu batang aja nggak ada. Ini yang paling enak gini. Jat, kayak pengantin baru. Waktu itu Mas Bro, ya kalau volatile ke bawah ngatel, turun di bawah, cerot, masuk. Kemudian trot nembak ke atas, jual di atas. Ngicrit lagi ke bawah, cerit, serok, ngocor lagi ke atas. Ya, ambil lagi, TP lagi. Apa yang terjadi? Cuan berkali-kali itu di kripto. Lah kalau anteng melulu, dekem kayak randa. Anteng ini dekem ya. Nggak ada suaranya. Ya repot, nggak bisa cuan. Yang cuan itu ya naik turun. Harga itu kalau naik turun kan enak, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah jual di atas ya. Kalau harga datar saja ya nggak ada naik turunnya barang ya, Anda sama juga beli apa itu tanah lama, nongkrong aja dekem, beli tanah seminggu Anda jual ya, tambah dijual separuh harga, rugi begitu. Ini saya langsung pandangan TA dari saya di Vimbo yang keramat yang krusial ini masih mampu bertahan BTC di 0382 Fibonacci, maka kalau kuat di sini bertahan akan melanjutkan lenceng naik ke atas. Dan nanti jangan di skip-skip, ada berita yang jos nanti di belakang mengenai bagaimana BTC ke depan. Mohon maaf lah streaming kemarin yang pertama karena sontol konyot gak karuan, asal tembak aja buka titik plus gitu. Ceritanya habis isa ngantuk, dekok, bangun jam 9 loh, malam minggu ini. Waktunya yang-yangan ini sama kekasih. Duh, kekasih nggak punya lagi. Gimana urusannya ini ya? Buka laptop aja, hajar. Bagaimana nyetelnya nih? Streaming aja belum pernah. Main hajar streaming, lap langsung, tanpa mandi, tanpa apa itu. Masih kondisi jorok ya. Jaket bekas untuk motor, kalau pergi jarang dicuci lagi, baunya minta ampun ya. Langsung pakai aja karena hujan dingin, hajar lip. Gemblung ya. Bau airnya ya. Pas itu juga tanpa persiapan. Apanya itu? Kok tiba-tiba pet, belum selesai ngoceh ya. Laptopnya ternyata nggak dicat. Ya itulah orang berantakan hidup, suka-suka gue gitu ya. Nanti maaf ya. Nanti tak bikin yang bagus dan dulu yang maco ya biar dapat randa cantik ya. Ini gini nih, BTC ini bertahan di Vimbo 0382. Kalau turun ya celaka. Ya, ini sebetulnya bottom, Bro. Kalau turun paling-paling bottom-bottomnya nih di bawah di Vivo 05 ini. Tapi nggak mungkin lah di harga 600 mungkin rebutan. Ini aja turunnya alot sekali. Ya, juga gini, saya akan berikan kepada Anda, nggak perlu takut, nggak perlu nangis di pojokan karena BTC arahnya ke depan. Arahnya ke atas, maksudnya terbang. Ini kan bear market udah selesai. Nih, selesai bear market. Bottom udah ketemu, arahnya ngaceng ke atas. Memang dalam ngaceng ke atas itu ya ada naik turunnya. Kita lihat history di belakang yang paling penting ini ya. Waktu itu pas ini September ya. Wow, September itu kan sudah mendekati habis-habisan tuh. Ya, pertama kan di sini nih. Ini tahun 2021 itu puncak terjadi dua kali, Bro. Jangan dianggap main-main ada ini. Ya, hampir 1 M. Ya, sekitar 975. Nih, ini hampir 1 M nih. Gemblung nggak? SOR di bulan Mei. Ini bulan April ya. Katanya Elon jual BTC besar-besaran.
bulan Mei ini. Nah, ternyata menjelang sampai ini bulan September, September ya, Mei sampai September ini, jengking lagi, wes gitu ya, jengking ke bawah September ya. Ya, nggak taunya ini kan 27 September, ceng, tiba-tiba dalam waktu kenceng banget antara September ini terjadi besar-besaran harga di atas pas November tanggalnya 8 ya, November 8. Jadi September dibanting, November ngwaceng bahkan sampai melebihi daripada ATH yang di bulan April. Nih terjadi. Jadi arahnya ke atas tapi ada naik turun. Nah, ini lagi nih. Jangan khawatir nih, dengerin nih ya. Jangan ditutup kupingnya. Ini kok di sini lanjut nih. Ini bulan apa masih sayangku? Ini baru Januari. Ya, Januari. Kemudian kok ini belum waktunya bantingan, mungkin bantingan tipis semuanya Januari ke sini. Kemudian ngewes ke atas, ya ngewes ini ke atas sampai berarti nanti kuartal pertama akhir ya berarti bulan-bulan 3 ya. Akan tetapi kan biasanya sampai bulan April. Banyak yang beli telat kayak di sini kan sampai April ini bull market pertama ini tahun 2021 ya, ini nanti sampai April kuartal pertama akhir ini akan ngaceng setinggi bro, nanti akan ngaceng sampai sini nih luar biasa hampir 1 M kayak di sini nih. Nah baru itu nanti April itu akan dibanting lagi ya wes ngewes ya. Ini sudah saya baca dengan batin telepati yang luar biasa ini. Bohong, ya memang bohong ya. Tapi itu skenario-nya itu. Dah April itu dibanting, pas kebetulan halving BTC sama kayak di sini nih di belakang. Pas halving BTC kan nanti kan otomatis kan nunggu reward dipotong, rewardnya dipotong, kemudian nanti pas dibanting bulan April ini nanti akan merangkak lagi ke atas itu nanti setelah kayak ini nih akhir tahun, mendekati akhir tahun. Ya, paham ya? Nanti bantingan, ada bantingan beberapa kali lagi. Nah, ya, pas halving itu bisa jadi. Dan nanti habis mulai September, akhir tahun semua pada panen kayak di sini nih. Ini kuartal pertama ini, April. Ya, sebetulnya bulan Maret, tapi karena banyak yang telat April. Ya, ngacengnya di sini. April, Mei-nya dibanting, mulai ngaceng lagi. Berarti ini mulai Agustus. Tapi Agustus saja bantingan dulu. Ya, kemudian hajar lagi ke atas. Ini kan Dokwan waktu itu bermain. Ya, pas akhir tahunnya bulan November mulai tinggi. Ya, di atasnya. Ini mungkin nanti juga akan di bulan September ini nanti. Akhir tahun ini. Tapi April akan kaceng dulu. Akan bikin bull market 2 kali. April kaceng dulu. Faktornya apa? Faktornya udah jelas. ETF support itu nanti akan berperan di situ. Sekarang belum. Hajar dulu bermain lepret yang di luar daripada ETF. ETF kan nggak bisa. Ya, dia kan untuk jangka panjang. Paham ya? Akhirnya nanti sudah ketahuan yang akan datang. Sekarang kok turun, masuk saja wong nanti bakalan 1 M kayak di sini ini. Di sini kok turun ketakutan. Ini ngambil ini harga berapa waktu itu 600 sama dengan sekarang ini malah ini 670. Ya, nanti akan jadi miliaran. Nah ini berbeda. Kenapa ini berbeda? Karena ini ada ETF support, ada penurunan suku bunga, ada print money. Jadi kalau ini yang nggak ada event apa-apa, ini malah terjadi COVID tahun 2021. Kalau ini malah enggak. Ada pilpres, ada print money, ada ETF yang di sini 1 M mendekati 1 M 69.000 US dollar. Di sini tuh diperkirakan nanti akan 150.000 US dollar, diperkirakan 3 miliar lebih. Ya mudah-mudahan ya sampai ke situ biar PP jadi 1.000 gitu ya. Udah panjang lah nanti kebanyakan nanti tak live streaming yang bagus nanti ya. Jangan kayak tadi asal berkutak aja ya. Tapi kalau nggak berkutak gitu akhirnya kan males. Kalau nggak diawali walaupun berkutakan yang penting kan diawali. Ini kan channel baru. Sekarang kita berita yang akan datang ini. Terobosan baru di dunia keuangan ETF Bitcoin kini tersedia. Kabar gembira bagi penggemar kripto, regulator AS baru saja memberikan lampu hijau untuk ETF Bitcoin. Keputusan ini membuka peluang bagi investor yang ingin terjun ke dunia kripto
tanpa harus membeli Bitcoin secara langsung. Namun keputusan disebut dengan perasaan campur aduk oleh SEC yang masih meragukan cryptocurrency. Jadi gini, nggak perlu beli secara langsung untuk ETF itu, tapi bedanya kalau future itu kan tidak ada BTC, jual BTC ya di atas kertas saja. Tapi kalau ETF ini BlackRock itu memang megang di ETF kan, akan tetapi dia harus ada fisiknya. Paham ya? Ada fisiknya. Kalau dia punya fisik 1000 ya harus jualan 1000. Jangan kayak future, nggak ada BTC-nya tapi bisa jual BTC gitu. Kalau ini enggak, karena itu untuk sebagai likuiditas ya. Jadi jaminannya itu kita beli kok barangnya nggak ada gitu ya. Ngertilah, masa gitu aja nggak ngerti, bikin anak aja bisa ya, gitu aja nggak tahu. ETF Bitcoin pintu masuk baru bagi investor. SEC telah menyetujui 11 ETF Bitcoin memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pasar kripto dengan cara yang lebih mudah. ETF Bitcoin memungkinkan Anda untuk berinvestasi dalam aset digital tanpa perlu membeli Bitcoin itu sendiri, tapi dipegang dia. Ada dijaminkan, ada jaminannya, harus pegang BlackRock, nggak boleh nggak. Itu bedanya karena di ETF kan, ditransfer ya, jadi ETF. Paham ya, ngerti ya? Jadi jelas kondisinya ya. Ini merupakan langkah besar bagi industri keuangan, terutama bagi manajer dana besar seperti BlackRock dan Fidelity Investment yang telah lama mendesak SEC untuk memberikan persetujuan. ETF Bitcoin diharapkan dapat menarik investor baru yang sebelumnya enggan terlibat langsung dalam pembelian Bitcoin. Sebab kenapa? Mau hilang, mau diretas, mau dihack, mau diapain, BTC-nya itu udah urusan BlackRock. Investor aman-aman nyaman saja karena udah tanggung jawab dijamin BlackRock dan sudah disahkan oleh pemerintah. Ya, jadi aman. Kok di exchange itu ya kayak kita karena dikit beli di exchange nggak apa-apa. Exchange-nya scam ya bubar. Bedanya seperti itu. Kalau ETF itu ya tetap megang BTC-nya, BlackRock harus megang. Akan tetapi bagi para investor itu dapat jaminan. Mau scam mau apa lo BlackRock, mau ditaruh di mana BTC-nya terserah lo, yang penting lo tanggung jawab, ada jaminan dari itu. Ngerti ya? Itu cara gampangnya ya. Jadi dengan adanya ETF, Anda hanya perlu melakukan transaksi melalui broker dan dapat memperdagangkannya seperti saham di bursa. Ini tentunya memudahkan Anda yang ingin memiliki exposure terhadap kripto tanpa harus terlibat langsung dalam kompleksitasnya. Saya rasa udah panjang, cukup ya, cukup melelahkan juga, ngantuk juga ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan yang bagusnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Di situ juga saya infokan nanti ada ETF ETH, siap-siap masuk sekarang mau murah. Nanti begitu ETF ada pengumuman harga tinggi dijual dulu. Nanti jam jualnya lagi, nanti dijualnya ketika ETF ETH sudah ada mau pengumuman, harga kan tinggi tuh euforia, Anda jual, nanti dibelikan lagi ketika sudah longsor lagi di bulan April mungkin ataupun Mei ya, itu nanti baru masuk lagi, jual lagi pas bull market akhir tahun ini ya. Cukup ya. Tolong yang belum subscribe kiranya untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.